Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan menggorakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam rasa. Niat niangan lamo, cinta di hati laba musim, barulah kini kita basuh. Lainan daripada itu, pelupuh batang malapari pucuk menjemba kajumbai di bawah nak rangka batipuah. Sungguh pun nambah bicara kini bukanlah orang codiak pandai, di batin duduk basimpuah. Lainan daripada itu, ampun lambo dari niat mamak, pengundur renggodang basa batuah, sandian diko dalam kampung, tangkai katian dalam nagori. Kopoi topek batanyo, ko pulang tompek babarito. Taruh kepada niat mamak, alim ulama, budak kandung, codiak pandai, samo di dalam imbauan ambojo. Dicurai-curai di koka, ditangkap ikan gulamo, diulang-ulang mengoka, dibaca cerita lamo. Pembahasan kita pada hari kini adalah berkaitan jo Islam dan budaya Minangkabau. Bakok tema itu yang kita angkat, maka dengan dalih ataupun dasar bahwa adat dan agama Islam itu sejalan. Adat itu kebanyakan berasal dari apa yang tampak ataupun akal rasional. Maka itu dasar ataupun sumber dari adat itu. Kemudian kalau wahyu, itu sumbernya agama Islam, dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad. Maka itu sumber Al-Quran. Kemudian di mana letak kesinambungan ataupun samanya adat dengan agama Islam? Maka kalau diibaratkan ataupun dianalogikan, akal adalah mata. Jadi akal itu mata. Kemudian wahyu itu cahaya. Jadi mata kalau tidak ada cahaya tidak bisanya menengok. Kalau cuma ada mata saja, tapi cahaya tidak ada, tidak bisa menampak sesuatu yang di sekeliling awak. Tetapi ada wahyu, ada dalil, ada ayat misalnya, tapi awak mata tidak bisa menengok, istilahnya awak buta misalnya, itu tidak bisa aja awak membaca wahyu. Maka itulah pengibaratannya antara adat dan budaya dan Islam. Adat itu bakal diibaratkan sebagai mata, kemudian Islam itu sebagai wahyunya, sebagai cahaya. Jadi supaya adat sinambungnya, menyatunya, maka diperlukan cahaya-cahaya dalil ataupun penerangan dari Al-Quran supaya berkesinambungan. Maka yang akan kita bahas hari ini bukan dalilnya khusus, tetapi apa petata petitih ataupun pituah adat dan dalil Al-Quran ataupun syarak yang satu tema. Itu yang menjadi topik pembahasan waktu ini. Maka yang pertama adalah pituah yang sangat familiar kita dengar, panggiri pisau sirawi kagalah daun lintabuang. Diulang balik, panaki pisau sirawi betungkek batang lintabuang, selodong ambiakkan niru. Setitik jadikan lauk, sekopa jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Itu pituah dasar yang barangkali sama-sama kita pahami. Maka dari liriknya yang terakhir, isinya yang terakhir, alam tak kembang jadi guru, maka bermakna bahwa alam itu dijadikan sebagai ayat-ayat Tuhan, bahwa alam itu dijadikan sebagai percontohan, bahwa awak harus menuladan ke apa yang ada di sekitar awak. Maka itu kita mencontoh dari alam. Itu yang menjadi keharusan di dalam pituah itu. Kemudian di dalam agamanya apa yang membahas tentang itu? Ayat Al-Quran apa yang membahas tentang menyuruh belajar ke alam? Maka di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 190. Mungkin barangkali kita lah sama tahu. Kita bacakan balik bunyi ayatnya itu, redaksinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. La ayatil liulil albab. Jadi
bahasa yang terakhir Al-Quran tuh la ayatil liulil albab tuh tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi bumi ataupun yang diciptakan Allah tuh adalah sebagai ayat-ayat Tuhan, ataupun kita disuruh untuk belajar dengan itu. Nah, maka di dalam, kalau kita baca secara artian yang diterjemahkan di banyak Al-Quran ataupun terjemahan, maka sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau seandainya membahas tanda-tanda, tentu berarti awak harus mencontoh. Nah, misalnya kalau tanda-tanda kehujan, gabak dulu tanda kehujan, cewang di langit tanda kepanen. Gabaknya dulu berarti itu tanda gabak kok. Lah borek-boreknya, lah hitam-hitam, berarti itu tandanya kan hujan. Pada itulah alam diciptakan. Kalau lah ada tanda-tandanya modeko, awak harus mengambil hikmahnya modeko. Insya Allah ini akan berkesinambungan. Yang pada intinya balik ke kesimpulan awal, akal tuh harus sesuai dengan wahyu. Pada intinya akal tuh walaupun rasionalis, pastinya akan sesuai dengan kebenaran wahyu, asalkan tidak jauh dari wahyu. Tetapi akal beko seandainya hanya ditafsirkan sesuai hawa nafsu, barunya melenceng dari wahyu. Maka yang menjadi kesimpulan kita pada topik hari ini adalah bahwasanya adat itu adalah sebagai etika ataupun aturan. Aturan yang dibuat berdasarkan akal. Jadi akal hanya menalar dari alam ataupun dari ayat-ayat Tuhan. Sumber adat itu dari alam, jadi ayat-ayat Tuhan. Maka ayat-ayat Tuhan yang membahas itu apa? Itu surat yang kita baca tadi. Barangkali itu pembahasan kita pada hari ini yang menjawab tentang kesamaan antara petatah petitih yang tadi dengan yang dibahas oleh kalam ilahi. Barangkali tidak membuat awak ragu tentang kebenaran adat. Barangkali untuk mencari secara hakikat, awak cari masing-masing. Untuk secara tekstualnya, itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah. Bakatu ambodinan tidak ayat tapatu dipanjang tapasingkekkan tetuka lafaz jamaana barih ke indak diateh terbaca di bawah. Beri mohon tentang itu. Alim tidak, ulama bukan, pandai sekedar dek menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.